Halo, perkenalkan nama saya Adi Suwanto dengan NIM C24832070002. Dan pada UAS Desain Web ini saya membuat website dengan tema layanan jasa. Lebih spesifiknya yaitu jasa pembuatan game custom ya, mobile dan PC dengan nama website Vehicle Aris Studio ya. Nah, saya memilih tema ini karena tertarik ya, dan juga saya seorang game dev, jadi saya ingin membuat sebuah layanan jasa pembuatan game kasual gitu ya, sesuai dengan permintaan game klien gitu ya. Nah, di sini ada beberapa struktur ya. Saya membuat folder project bernama Pickle Aris, kemudian berisi 4 file HTML, yaitu ada index HTML sebagai halaman utama tentang HTML untuk profil studio, layanan HTML untuk daftar layanan, dan kontak ya HTML untuk formulir kontak gitu ya. Nah, semua file CSS saya pisahkan ke dalam folder CSS ya, tempatnya file style.css. Nah, untuk gambar saya menggunakan layanan GitHub. Nah, jadi gambarnya nanti saya simpan di sini, kemudian kita panggil link untuk memanggil image, atau kalau ingin kita memanggil sebuah image dari GitHub-nya. Seperti contohnya ini, github.content.aris gitu ya. Nah, di setiap halaman strukturnya saya membuat konsep, yaitu ada header ya. Nah, di header ini untuk tampilan sebuah ini ya, untuk headernya. Kemudian ada sebuah navigation di sini ya, ini untuk navigationnya. Kemudian di sini juga saya menambahkan sebuah hamburger menu ya. Jadi ketika kita inspect coba, nah di sini ada sebuah hamburger menu. Jadi ketika diklik maka akan tampil seperti ini. Nah, ini menggunakan CSS ya. Nanti saya jelaskan. Di sini juga ada Jumbotron ya, Jumbotron. Nah, Jumbotron ini, nah ini halaman seperti ini. Seperti ini ya, halaman pertamanya yaitu Jumbotron. Kemudian isi halaman. Nah, isi halaman yang ini ya. Untuk isi halamannya. Nah, untuk isi halaman di sini juga ada efek hopper ya. Nah, hopper ada box shadow-nya juga. Kemudian ada translate Y-nya juga. Jadi ketika kita hopper maka transform translate Y-nya itu akan berubah ya gitu. Rotasinya akan berubah. Nah, ini juga tuh lihat. Ini ketika di hopper ya, efek ketika di hopper maka ada box shadow-an, dan juga ada background hitam atau kita backgroundnya itu dihilangkan gitu ya. Nah, di terakhirnya itu ada sebuah putar ya. Nah, sebuah putar ya. Nah, sebuah putar di sini halaman terakhir. Nah, di sini saya menggunakan session, ada elemen main juga, menggunakan elemen div dan p dan juga header ya. Untuk judul besar-besarnya. Di sini ada halaman tentang ya. Nah, ini halaman tentang juga mirip sama. Kemudian dia ada title list ya, title list. Nah, di sini tidak pakai UL atau LI gitu ya. Sama seperti halaman pertamanya seperti ini. Nah, di sini ada file style. Nah, di sini saya menggunakan elemen bintang untuk mengatur semua halaman. Jadi satu halaman kita atur, marginnya kita 0, padding 0, box edgingnya border box ya, supaya tidak ada shade ya di pinggir-pinggirnya itu. Jadi tidak acak, tidak ada yang namanya itu ini apa namanya, ketika kita marginnya itu ada yang jauh gitu ya. Jadi kita set supaya 0 semua gitu. Nah, di sini saya menggunakan variabel CSS. Jadi ketika saya ingin menggunakan background color, kita panggil aja variabel yang ini. Jadi tidak mengulang-ulang sebuah elemen yang sama gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan ada logo ya. Ada apa lagi ya? Nah, di sini saya menggunakan hopper ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada hopper itu efek ya. Ada box shadow, ada add aktif juga ya. Dot aktif gitu ya. Mana harus aktif ya? Aktif mana? Nah, ini nih. Nah, aktif. Jadi ketika aktif ini berbeda dengan hopper. Kalau hopper itu ketika kita bergeserkan mouse ya. Kalau hopper itu ketika kita berada di sebuah halaman berbeda. Jadi ketika ada kelas hopper, kelas aktif, lihat di sini ada kelas aktif ya. Kelas aktif. Nah, kelas aktif ya, kita panggil yang ini. Jadi ketika kita ke halaman beranda atau nah, kelas aktifnya karena ada kelas aktif ya di index, karena ada kelas aktif maka stylenya akan berubah gitu ya. Oke. Nah, di sini juga ada efek hoppernya ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Nah, untuk lanjut, untuk media query-nya itu saya menggunakan untuk mobilenya doang. Karena menurut saya pribadi, itu mobilnya juga sudah cukup ya untuk sebuah responsif, sebuah website gitu ya. Asal kita atur sesuai dengan spesifik yang dibutuhkan gitu ya. Misal, kita coba cari, kita coba lihat gitu ya. Nah, misal kita coba di Samsung Galaxy. Nah, lihat. Nah, sesuai ya, sudah cukup ya. Nah, lihat tuh. Jadi mobilenya sudah cukup menurut saya. Kalau kita ke Asus Genbox. Nah, tuh lihat, ini di sebuah table ya, teman-teman ya. Di table juga sudah cukup bagus menurut saya. Jadi responsifnya cukup untuk media query untuk mobile ya, teman-teman, headphone ya, teman-teman ya. Nah, kita coba jelaskan untuk hamburger menu, teman-teman. Nah, kenapa bisa begini? Nah, kita lihat di index ya. Nah, di sini kita menggunakan input checkbox. Jadi triggernya itu checkbox, tapi kita nonkan, teman-teman. Jadi kita hilangkan, tapi triggernya itu yang ini. Lihat di sini ada ID, kemudian ada for. Ketika kita klik ya,
yang ini itu hamburger menunya. Nanti ketika kita klik label di CSS gitu ya, lihat di media query-nya, di sini kita cek nav toggle-nya, kita cek nav toggle yang ini apakah aktif atau tidak gitu ya. Maka si hamburger menunya kita flexkan, kemudian atau kita tampilkan ketika kita medianya itu ketika 640 ya, atau media mobile kita aktifkan, kemudian nanti si media hamburger menunya akan aktif. Jadi ketika nav toggle-nya aktif, jadi ketika kita klik ya, lihat for, ketika kita klik for atau label, ini akan ID nav toggle-nya akan otomatis kecentang tipe checkbox-nya. Ya, tipe checkbox-nya akan kecentang. Kemudian nanti mark height-nya itu kita tambahin 300. Yang asalnya mark height untuk navbar-nya itu 0, kemudian hidden supaya navbar-nya itu hilang atau tidak kelihatan, maka kita cek di sini, kita tampilkan navbar-nya ya. Kemudian kita tampilkan gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Kemudian kita tampilkan untuk navbar-nya gitu. Jadi ketika kita klik, nah, kita beranda. Misal kita ke layanan tentang kami misalnya ya. Nah, tuh otomatis ya. Nah, gitu. Sudah responsif dan juga sudah berfungsi dengan baik ya. Nah, untuk yang paling menyusahkan gitu ya, atau menantang itu bagian si hamburger menunya. Karena tidak memakai JavaScript, jadi kita pakai trik CSS gitu ya. Trik CSS dan HTML gitu ya, untuk sebuah aksi gitu ya, untuk hamburger menunya teman-teman gitu. Menurut saya sih gitu. Jadi ketika kita berada di mobile itu kalau pakai JavaScript itu langsung kita modifikasi si HTML-nya. Tapi karena tidak pakai JavaScript, hanya sebuah HTML dan CSS, jadi sangat susah gitu ya. Menurut saya ini gak kepikiran gitu ya untuk mengecek gitu ya menggunakan checker. Nah, ini tanda ini itu untuk mengambil elemen nav-nya gitu ya, mengambil elemen nav ya, tanda ini ya teman-teman ya, mengambil elemen nav-nya teman-teman gitu ya. Nah, di sini ada tentang kami ya. Nah, lihat di sini, dan di sini juga ada sebuah list gitu ya. Untuk layanan juga sama seperti ini. Kemudian untuk kontak di sini ada beberapa form ya, ada informasi ya, ada informasi, kemudian ada form juga di sini ya. Nah, mungkin segitu sih ya. Beranda juga. Nah, kita klik layanan sudah cukup ya. Klik pesan game langsung ke kontak gitu ya. Oke. Itulah penjelasan singkat gitu ya mengenai website Pickle4G Studio yang saya buat untuk UAS desain web ini. Terima kasih.